Salam sehat, salam bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, nama saya Destalinda Peralihanti Zendate, guru di UPTD SMP Negeri 1 Gunung Sitoli. Pada video kali ini, saya akan menayangkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 7 didampingi oleh fasilitator Ibu Sri Elvina, pengajar praktik oleh Ibu Syukurniat Telambanua. Berikut ini saya akan memaparkan rancangan tindakan untuk pelaksanaan aksi nyata. Latar belakang. Hukuman merupakan suatu hal yang sangat dihindari oleh murid, karena hukuman dapat membuat murid merasa malu. Tujuan pelaksanaan aksi nyata ini adalah 1. Menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. 2. Menumbuhkan budaya positif di kelas dan di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur dari pelaksanaan aksi nyata ini adalah terbentuknya keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas yang dilakukan oleh wali kelas dan siswa. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Lini masa tindakan yang akan dilakukan. Langkah pertama, saya sebagai calon guru penggerak menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah. Kedua, mengumpulkan guru-guru untuk melakukan diseminasi pemahaman budaya positif. Dan yang ketiga adalah memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Semua Yahoo yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wakasek, Bapak Ibu PKS, Bapak Ibu Guru, dan terlebih-lebih Bapak Ibu Wali Kelas 7 yang sudah berkenan hadir pada kesempatan ini. Pada kesempatan ini, perkenalkan, saya Destalinda Peralihanti Zendate, guru di UPTD SMP Negeri 1 Gunung Sitoli, sebagai CGP Angkatan 7 di Kota Gunung Sitoli. Pada saat ini, saya akan melakukan penimbasan materi budaya positif di SMP Negeri 1 di Gunung Sitoli. Ada sepatah kata dari Bapak Kepala Sekolah. Mohon maaf Pak, sudah kami mulai tadi. Ruang dan waktu kami. Baik, Bapak Ibu, mulai dari Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu PKS, dan Bapak Ibu Wali Kelas, peserta yang hadir pada acara di siang hari ini yang membahas tentang budaya positif. Ibu Desa Detrate, bagaimana kita bisa melakukan penanganan terhadap anak-anak yang punya kasus di kelas masing-masing. Nah, tentu
yang lebih ditekankan di sana dalam hal melakukan penanganan terhadap anak-anak, baik masalah psikologinya dan lain sebagainya, permasalahan pribadinya juga, tentu lebih diarahkan kepada penanganan dengan istilah budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu melalui budaya positif yang akan dibiasakan di dalam kelas, mereka yakin di dalam kelasnya bahwasanya tanggung jawab di dalam kelas itu, termasuk juga tanggung jawab dari anak-anak itu ada. Dan tentunya saya berharap dan kita bagaimana kita bisa melakukan penanganan terhadap anak-anak yang punya kasus di kelas masing-masing. Bapak Ibu, sebelum kita mulai pada pembahasan, ada sedikit pertanyaan yang harus kita jawab. Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan respon nanti. Pertanyaan pemantiknya begini: pada saat kita dihadapkan pada anak yang sedang bermasalah, apakah kita memberikan hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Apakah kita setuju dengan pemberian hukuman dapat mendisiplinkan anak, atau tidak setuju dengan pemberian hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju. Oke, terima kasih dari Ibu Adi. Baik, terima kasih. Ada dari yang lain? Ibu Adi mengatakan dengan pemberian hukuman maka dapat mendisiplinkan anak. Baik, ada dari ibu-ibu yang lain? Oke, dari Ibu TR. Tidak selamanya. Baik, ada dua versi dari Ibu Al. Baik, tergantung bentuk hukumannya. Apakah dalam bentuk fisik atau dalam bentuk yang lain? Baik, terima kasih. Kita lanjut. Pertanyaannya, pada saat kita memberikan penghargaan kepada si anak, apakah dapat meningkatkan minat belajar anak? Iya. Oke. Kita setuju dengan itu. Kita akan bahas kan. Satu lagi Bapak Ibu. Pernahkah Bapak Ibu melakukan sesuatu atau ada usaha di saat teman kita sedang mengepalkan tangannya dan di tangannya itu ada sesuatu yang berharga dan sangat kita inginkan? Di saat ada suatu barang yang sangat kita inginkan, berharga, dan itu milik teman kita, dia sudah menyimpan di kepala tangannya dan kita ingin mengambilnya. Apakah Bapak Ibu pernah ada usaha untuk mempengaruhi dia, membujuk dia, atau dengan senang hati si pemilik barang itu memberikan dengan cuma-cuma? Artinya kita sedang menginginkan ini. Kita berusaha bagaimana caranya untuk mendapatkan barang tersebut. Sedangkan dia posisinya sedang mengepalkan tangannya, menyembunyikan itu. Tahu kita apa jenis barang? Iya, kita tahu. Itu sangat, iya, kita tahu. Kitanya yang mau minta itu tahu kita apa jenis barang? Iya, tahu. Kita lain dulu. Kita rayu. Berarti ada usaha ya? Kita ancam dia. Kita ancam dia. Ada usaha mempengaruhi. Oke. Mana mau sudah Ya. Kasih tidak? Kalau tidak, biasanya begitu. Berbagai cara kita lakukan ya, supaya keinginan kita dapat tercapai. Oke, kita lanjut. Pernah nggak kita berusaha untuk mendapatkan uang dari teman? Meminjam uang? Pernah. Saya juga pernah. Sama kali-kali. Iya. Mendapatkan senyum? Iya.
teman kita sedang lagi tidak enak, lagi galau, kita berusaha untuk senyum ke dia, mendapatkan senyum dia. Ya, berarti kita berusaha. Ada usaha untuk mempengaruhi dia. Baik, Bapak Ibu, terima kasih buat tanggapannya. Akan kita bahas di budaya positif ini. Akan kita kupas satu persatu tentang apa yang sering kita lakukan selama ini dan bagaimana yang sebenarnya. Jadi yang akan kita pelajari pada saat ini atau yang akan saya paparkan pada saat ini kepada Bapak Ibu semua adalah mengenai hukuman dan konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi itu ada berupa motivasi eksternal yang mempengaruhinya, dan ada juga dalam penyelesaiannya ada yang disebut nanti sebagai segitiga restitusi untuk mendapatkan motivasi intrinsik. Berikutnya, disiplin positif ini dapat memotivasi perilaku manusia. Kemudian yang akan kita bahas nanti adalah posisi kontrol manusia, dan keyakinan kelas terakhirnya adalah kebutuhan dasar manusia. Ini tokoh yang tidak asing bagi kita. Bapak Ki Hajah Dewantara ini adalah seorang tokoh pendidikan. Dia mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Di dalam bukunya Keteladanan Sikap Merdeka tahun 2013. Ini wanita cantik, namanya Dian Gosen. Dia mengungkapkan dalam bukunya Directory School Discipline, dia mengungkapkan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Dian Gosen. Yang pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seorang anak melakukan sesuatu untuk terhindar dari hukuman yang kita berikan. Motivasi terendah dari perilaku manusia. Kemudian pertanyaannya adalah, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Ini pertanyaan yang ada pada diri seseorang yang dimotivasi oleh menghindari ketidaknyamanan itu. Apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Tentu dia akan mendapat hukuman. Maka itulah yang memotivasi dia, memotivasi seseorang atau memotivasi anak untuk menghindari ketidaknyamanan tersebut, untuk menghindari hukuman. Maka dia berbuat sesuatu. Dan ini, motivasi ini bersifat eksternal, bukan dalam diri Anda. Motivasi yang kedua, Bapak Ibu, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan penghargaan. Pertanyaan yang sering muncul pada diri seseorang karena motivasi ini adalah, apa yang akan saya dapatkan kalau saya melakukannya? Apakah saya mendapatkan reward? Apakah saya mendapatkan pujian dari kepala sekolah? Apakah si anak juga mendapat pujian dari anak-anak? Dan ini bersifat eksternal. Kita lanjut, dampak pemberian penghargaan. Di saat kita memberikan penghargaan, yang terjadi adalah penghargaannya tidak efektif. Kemudian bisa merusak hubungan. Di saat
kita tidak memberikan dia pujian, dia tidak melakukan lagi. Kan saya tidak dipuji lagi untuk apa? Kan saya tidak disupport lagi untuk apa? Berikutnya, penghargaan menurunkan kualitas. Karena terbuai dengan penghargaan, tetap kok saya dipuji, walaupun bukan ia yang saya lakukan. Berikutnya, penghargaan mematikan kreativitas. Dan yang keenam, penghargaan ini sebenarnya menghukum. Ini menurut Diane Boston. Dengan pemberian penghargaan secara terus-menerus kepada anak, maka itu secara tidak langsung kita menghukum anak. Karena membiarkannya untuk selalu terbuai. Ini yang perlu kita antisipasi. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata, artinya anak baru belajar, maka apa yang respon anak pada saat itu? Dia sangat senang. Dia sangat senang. Tetapi jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Artinya seorang anak yang belum tahu apa-apa, dia sudah berhasil, dia senang. Tetapi kita memberikan pujian, di saat itu juga kita mengambil kebahagiaan. Kadang tidak kita sadari, tapi inilah yang terjadi pada diri si anak. Yang sebenarnya kita menganggap itu adalah hal terhebat yang kita lakukan. Memuji, memberikan pujian, memberikan penghargaan kepada anak. Motivasi yang ketiga. Motivasi yang ketiga menurut Diane Boston, untuk menjadi orang yang menghargai diri sendiri. Dia melakukan satu tanggung jawab karena dia menghargai dirinya sendiri. Pertanyaan yang timbul pada diri seseorang karena motivasi yang ketiga ini adalah mempertahankan nilai-nilai yang dimilikinya. Artinya tidak karena pengaruh orang lain, tidak karena tuntutan orang lain, atau kalau di kita tidak karena tuntutan kebijakan atau peraturan. Kita masuk di kelas bukan karena tuntutan aturan, tetapi kita menyadari bahwa kita memiliki tanggung jawab. Inilah motivasi yang bersifat internal. Bapak Ibu, ini adalah yang kita bahas berikutnya adalah posisi kontrol. Posisi kita sebagai seorang tenaga pendidik. Posisi kontrol yang pertama adalah sebagai penghukum. Pertanyaannya, emang kita penghukum? Ada yang setuju bahwa kita penghukum? Tidak ya? Oke. Di sini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kadang kita sadar, kadang kita tanpa sengaja melakukan hukuman secara verbal kepada anak dengan kata-kata yang kita buat, dengan membuli, dengan mengata-ngatai. Jadi kita sebagai guru di saat melakukan hal itu sering mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid lebih dalam lagi. Artinya kita menuntut anak. Kita menuntut anak sebagaimana maunya kita. Sesuai dengan aturan.
Posisi kontrol yang kedua, untuk penghukum ini, guru sering mengatakan patuhi aturan saya. Ini aturan yang berlaku. Kalau tidak mengikuti, maka akan mendapatkan sanksi. Artinya, posisi di sini, guru percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil. Anak dituntut untuk menurut maunya guru. Posisi kontrol yang sering kita lakukan yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Membuat rasa bersalah. Dengan berbagai cara guru mengatakan, apakah kamu tidak merasa bersalah dengan yang kamu lakukan? Itulah posisi kontrol yang kedua. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Jadi anak merasa bersalah di sini. Aduh, saya sudah buat ibu guruku kecewa. Saya sudah buat madam kecewa dengan tidak menjalankan aturan. Jadi posisi di sini kita membuat anak merasa bersalah, sehingga membuat anak merasa dirinya buruk, dan telah mengecewakan sang guru. Nah, ini yang sering terjadi lagi. Biar kita dianggap enjoy, biar kita dianggap baik oleh anak, maka kita sebagai teman. You are best friend. Kamu adalah teman saya. Apa yang ada di hatimu saya juga mengerti. Tetapi Bapak Ibu, pada posisi kontrol yang ketiga ini, posisi ini memang tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru ini bisa berdampak positif dan bisa berdampak negatif. Positifnya anak senang, bahagia, tanpa ada gap di antara kita. Tetapi negatifnya, kadang anak menganggap, oh biasa aja, no problem sama dia. Kami kan teman. Ya, yang namanya teman kan tahu sama tahu. Artinya tidak ada jarak antara anak dan guru. Karena di saat-saat tertentu juga kita tidak bisa mengelak pada satu kejadian. Karena kan kita teman. Masa ibu tidak mengerti saya? Kemarin juga saya mengerti ibu kok. Itu posisi kontrol yang ketiga. Seperti begini. Ayolah bantu demi Bapak. Jangan terlambatlah demi Bapak. Kerjakan tugasmu lah. Nanti Bapak kepala sekolah menegur ibu. Kita kan teman, sama-sama saling mengerti. Tetapi di saat-saat tertentu kadang anak merasa kecewa kalau kita tidak mendampinginya. Ibu ini saya ada masalah, dia tidak mendampingi saya, dia tidak ada pada saya saat saya ada masalah. Mana yang teman dulu? Ya, kalau tidak sesuai harapannya, mana yang ibu katakan kita teman? Dan murid hanya bertindak untuk guru tertentu yang dianggapnya teman. Untuk guru yang lain, no way. Karena guru yang lain bukan teman saya. Nah, inilah dia, pemantau.
sebagai pemantau. Posisi kontrol yang keempat. Mungkin sudah kita laksanakan di sekolah kita sebagai pemantau sebenarnya. Di saat kita memberikan aturan dan poin. Ois, kamu salah. Kena poin berapa? Dan kadang tidak ada umpan balik. Mungkin Bapak Ibu wali kelas menyadari itu, tulis di buku poin tapi tidak ada umpan balik. Prosesnya lama. Bisa saja anak mengulang kesalahan-kesalahan tersebut. Kan masih belum genap 200. Peraturan apa yang sudah dilanggar? Berapa poinnya? Ayo masuk. 2 pihak. Tanpa tahu apa alasan anak berbuat sesuatu. Posisi kontrol yang kelima sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Artinya di sini kita memberikan tanggung jawab kepada murid. Di saat dia salah, apa kesalahannya dan bagaimana untuk mempertanggungjawabkannya, menyelesaikannya, bagaimana solusinya. Dia yang menemukan sendiri. Inilah posisi kontrol yang baik kita lakukan dalam kegiatan ini. Karena seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini. Di sini nanti ada kesepakatan, keyakinan kelas. Ada keyakinan, ada komitmen. Sehingga anak merasa bertanggung jawab pada dirinya sendiri, merasa bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya, dan berusaha untuk mencari jalan keluar dengan apa permasalahan yang telah dilakukannya. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tetap anak yang kita libatkan. Baik, mungkin nanti saya akan tentang videonya. Kita lanjutkan. Jadi ini keyakinan kelas 7A. Mereka punya keyakinan kelas tersendiri, dan ini keyakinan kelas ini bersifat positif, kata-kata positif. Misalnya saling menghargai, optimis, bekerja sama, bertanggung jawab. Kita melibatkan anak untuk menetapkan keyakinan kelasnya. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Jadi membimbing di sini adalah kita seorang guru itu hanya menuntut. Kita menuntut, bukan menuntut. Guru sebagai penuntut, bukan penuntut. Kemudian seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat. Misalnya dia punya masalah, jangan justru kita mengucilkan anak, merasa minder. Oh, saya sudah salah, saya sudah mencuri, maka saya tidak akan diterima oleh kelompok saya. Tidak. Tapi bagaimana caranya supaya mengembalikan kepercayaan diri? Itulah posisi kita sebagai manajer. Tetapi pada
kenyataannya bisa suatu saat kita menggunakan posisi kontrol sebagai teman, sebagai pemantau, tetapi tidak selamanya. Yang lebih bagus itu adalah posisi kontrol sebagai manajer. Karena di posisi kontrol yang kelima ini, anak bisa menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Artinya dia memiliki tanggung jawab sendiri. Tidak menyalahkan guru, tidak menyalahkan temannya, tetapi dia bertanggung jawab akan apa yang dibuatnya, sesuai dengan komitmen atau keyakinan yang sudah kita buat, yang dibuat oleh anak sendiri. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, perilaku pasif, agresif, dan meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ini proses pemberian hukuman. Kemudian paksaan dia. Dan kadang murid membenci yang namanya peraturan, karena akan membebankan dia pada hukuman-hukuman yang banyak. Kemudian hukuman ini kadang tidak terencana. Apa yang terlintas di pikiran guru pada saat itu, hantam saja, sehingga akan berdampak buruk. Kalau emosional seorang guru tidak terkontrol, bisa efeknya lebih ke hal-hal yang negatif. Kemudian hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Pemberian konsekuensi tidak bertahan lama. Kemudian murid atau anak menghormati peraturan dan mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Pemberian disiplin dalam bentuk konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati secara bersama. Murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan satu data yang umum dan dapat diukur. Misalnya setelah 3 kali melanggar, maka mendapat konsekuensi. Tidak mengerjakan tugas, apa konsekuensinya? Yang ketiga adalah restitusi. Restitusi ini adalah pemecahan masalah. Murid diajak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka panjang. Kadang dalam penyelesaian masalah, guru bertanya, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi kita berusaha untuk mencari cara bagaimana agar anak bisa bertanggung jawab pada dirinya sendiri dan mencari solusi. Kemudian anak dengan keadaan tersebut paham bahwa dirinya sendiri yang memegang kendali. Bukan kita yang memegang kendali anak, tetapi dirinya sendiri yang memegang kendali. Inilah teori kontrol. Jadi restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya anak lebih percaya diri, lebih yakin, lebih bertanggung jawab pada dirinya sendiri.
mencari solusi dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Artinya di sini kita mengajak anak untuk merdeka, bukan menuntut tadi, tetapi menuntun anak. Restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Restitusi bukan tawaran. Restitusi tawaran bukan paksaan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik mencari kebutuhan dasar yang mendasar dalam tindakan. Bapak Ibu, kadang kita tidak bertanya di saat anak berkasus, kita tidak mengetahui kebutuhannya. Kita hanya sebagai seorang penghukum tadi. Di saat anak ribut di dalam kelas, kenapa kau ribut? Berdiri. Kenapa ngantuk? Berdiri. Sebenarnya seorang manusia memiliki 5 kebutuhan dasar. Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan penguasaan, dan kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Jika salah satu di antara 5 kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka yang terjadi adalah anak akan mencari dan mencuri perhatian kita dengan berbagai cara. Dengan berbagai cara, termasuk penyimpangan tadi. Karena kenapa? Biar kita memperhatikan dia. Mungkin dia butuh perhatian, butuh kasih sayang. Mungkin di rumah dia tidak diperhatikan. Ada kasus di anak sekolah kita dulu, sampai orang tua sudah berkali-kali ke sini. Mungkin kenal dengan anak saya yang ganteng, William. Sampai kita sudah mau memberikan surat untuk keluar, tidak ada maaf baginya, dan orang tuanya sudah angkat tangan. Setelah kita selidiki, taunya anak itu butuh perhatian orang tua. Katanya apa? Papa mamaku sibuk bekerja. Kenapa dulu di saat abang-abangku sekolah mereka memperhatikan? Di saat saya anak yang bungsu, kenapa tidak memperhatikan? Itu yang terjadi. Dia membutuhkan perhatian. Kalau kebutuhan kasih sayangnya tidak terpenuhi di rumah, maka dia menuntut kita untuk bisa memperhatikan dia, untuk memberikan perhatian lebih. Karena setiap orang wajib, kebutuhan dasarnya ini wajib terpenuhi. Ini dia yang dinamakan segitiga restitusi tadi. Yang pertama dalam segitiga restitusi ini, menstabilkan identitas dulu. Kita menstabilkan identitas anak dulu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Baru menanyakan keyakinan. Dalam melakukan segitiga restitusi, kita akan berkomunikasi dengan anak, meyakinkan anak bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Inilah yang dinamakan menstabilkan identitas. Karena Bapak Ibu juga sering berbuat kesalahan. Kalau langsung kita katakan anak salah, maka dia tidak akan memberitahu apa alasannya berbuat salah. Dia akan diam. Dan kadang justru dia akan berbuat lebih dari yang sudah dibuatnya. Pada saat kita melakukan tahap yang kedua dalam penanganan anak, validasi tindakan,
Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Oh iya Bu, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh pertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Artinya dia mengetahui kesalahannya. Kemudian, ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan jelas tadi. Kembalikan dia pada komitmen awalnya. Apa yang sudah menjadi komitmen awalnya tadi? Kemudian kita penting untuk menanyakan ke anak, hidup seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Karena anak yang memegang kendali pada dirinya sendiri. Sama seperti tadi Bapak Ibu, di saat kita menginginkan sesuatu di kepala tangan seseorang, bagaimanapun kita mempengaruhinya, kalau dalam dirinya dia tidak mau memberikan ke kita, dia akan tidak buka kepala tangan itu. Tetapi di saat dalam dirinya itu mau memberikan, tanpa paksaan pun dia memberikan. Baik, ini nanti ada video, bisa saya putar sedikit dalam penanganan masalah. Ini di kelas 8. Itu yang pakai nama tuh nama orang tua.
yakin atau berharap supaya nama Bapak tidak diejek. Masing-masing ya beda. Paradigma kita masing-masing juga beda. Terkadang saya dalam pikiran saya gitu. Teori-teori yang dituangkan seperti ini indah ketika kita baca, indah ketika kita pahami, tetapi ketika kita melaksanakan di lapangan pada kasus-kasus tertentu, berbanding kembali, malah terkadang menjadi bumerang kepada kita masing-masing. Artinya anak itu nggak mau langsung dijak salah. Oke. Kalau saya lihat-lihat ini pekerjaan guru ini tadi yang paling pas adalah posisi sebagai manajer. Nah, misalnya ini kasusnya banyak anak-anak tuh suka berkelahi, sebentar-sebentar senggolan berkelahi. Jadi kira-kira karena ada beberapa wali kelas justru udah angkat tangan malah karena anak di kelasnya berlari buat masalah. Kira-kira posisi sebagai manajer tadi untuk mengatasi ini yang real ya, yang bagaimana ini sebagai manajernya tadi apa yang bisa dilakukan wali kelas ini supaya kelasnya itu nyaman. Berbagai macam sudah diberikan denda juga. Bahkan kalau diberikan denda tadi tidak boleh ya sebagai apa tadi ya, sebagai penghukum ya. Nah, sebagai penghukum. Jadi ada nggak solusinya? Mungkin kita nanti bisa berbagi kepada wali kelas tersebut mengatasi anak-anak yang seperti ini. Tidak lagi berkelahi. Kalau misalnya tadi ada kesempatan keyakinan kelas, keyakinan seperti apa yang perlu dibangun wali kelas untuk tidak lagi kelasnya itu bermasalah. Itu aja dulu, mungkin nanti ada lagi. Baik, terpasrah kita sudah angkat tangan dengan masalah-masalah anak yang selalu saja tidak ada hentinya. Apalagi Bapak Ibu guru BK, Ibu guru wali kelas, Bapak Ibu guru wali kelas, kadang juga dilibatkan Bapak Ibu PKS, Bapak Ibu AKC kesiswaan terlebih di sini. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita kadang sebagai posisi penghukum tadi, nanti juga dihukum udah selesai. Dan anak tidak menyadari kesalahannya, tidak merasa bertanggung jawab. Motivasi yang ada dalam dirinya tadi itu adalah motivasi eksternal, bukan motivasi yang ada yang lahir dari dalam dirinya sendiri. Motivasi intrinsik namanya. Kalau motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang lahir dalam diri seseorang tanpa ada embel-embel tadi. Saya berbuat ini supaya saya dapat penghargaan dari guru. Saya berbuat sesuatu ini supaya saya tidak dapat hukuman. Motivasi intrinsik ini, bagaimana cara untuk menumbuhkan motivasi intrinsik ini? Tentu komunikasi yang efektif antara guru, antara wali kelas, dan orang tua. Kadang kita hanya sepihak, Bapak Ibu. Kita langsung mengatakan, anak ini bandel kali, anak ini jahat kali. Padahal kita tidak tahu bahwa salah satu dari 5 kebutuhannya tadi belum terpenuhi. Dia sedang bermasalah di rumah, dilarikannya kita di sekolah, dilarikannya ke sekolah. Kenapa? Supaya dia diperhatikan. Karena dia butuh kasih sayang, dia butuh pengakuan bahwa dia juga adalah anak yang butuh kasih sayang. Jadi cara menangani itu, buatlah anak bertanggung jawab pada diri sendiri dengan cara buat keyakinan kelasnya. Karena kadang ada anak, dia tenang di saat guru yang satu masuk, tetapi di saat guru yang lain berganti guru, yang terjadi ribut. Motivasi tadi.
Mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu yang lain dengan pengalaman-pengalaman yang sering kita hadapi dengan anak. Mungkin Pak YS ada pengalaman. Bisa membuat keyakinan keras tadi. Dan katanya kan anak tadi ada 50 dasar tidak terpenuhi, salah satu anak menyimpangkan gitu. Nah, selama ini kita di sekolah, justru kalau anak-anak itu dipanggil orang tuanya, kan mereka takut. Nah, karena takutnya mereka dipanggil orang tua, sebagian anak justru jadi anak yang disiplin, gitu. Jadi anak yang tidak mau membuat masalah, kan gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita di sini memanggil orang tua itu tidak membuat efek pada anak untuk takut itu, jangan-jangan anak-anak nanti ya udah gitu, ya nanti lebih suka berbuat menyimpang, orang tuanya datang gitu harapan dia, karena dia tadi kan misalnya tidak diperhatikan di rumah kan gitu. Nah, itu jadi makanya apakah itu udah tepat caranya gitu ya. Nah, terus satu lagi, kalau kualitas mengadakan hubungan komunikasi dengan ada orang tua tidak selamanya juga mau. Contohnya kayak si anak yang tahun lalu itu siapa namanya yang tadi ibu sebutkan, William. yang itu kan ada orang tuanya juga udah beberapa kali kan ada juga mereka udah nyerah. Nah, itu bagaimana posisi dari kelas? Oke, ada tanggapan dari Bapak Ibu lain? Kakak Al, dengan kasus yang sudah kita jalani? Hah? Masalah hukuman dan ujian perlu kita ketahui untuk memotivasi seseorang ada hukumannya dengan hukuman dan ujian itu memacu supaya si anak bisa berubah sesuai apa yang telah ditentukan, apa yang kita harapkan. Hukuman bisa dalam bentuk fisik, bisa juga dalam bentuk verbal yang disampaikan. Jadi bagus juga sih materinya tentang manajer penerimaan yang diharapkan di situ. Tetapi untuk saya juga tidak setuju kalau di dalam merubah pola pikir seseorang itu hanya dengan verbal saja. Harus ada juga apa namanya ya, kan juga membuli, tetapi menyadarkan anak dengan nafkah minat hawa dan karena bertolak belakang dengan aturan kita di sekolah. Sama tadi dikatakan bahwa guru seperti kemarin membuat poin begitu. Nah, kalau kita mengikuti alur pemikiran yang seperti itu bertentangan, kita juga bertentangan dengan aturan kita di sekolah. Ya, jadi apa ya? Menurut saya hukuman juga ya untuk menyadarkan anak supaya ada efek jerah dan sebagai pembelajaran bagi anak-anak yang lain. Walaupun kita ramah anak, tapi dalam hati kita sebagai orang tua juga, kalau hanya kata-kata, tapi bukan juga sebagai polisi, saya juga tidak setuju yang dikatakan Pak YS, anak harus takut sama saya. Saya tidak setuju dengan itu. Tetapi dalam posisi mana kita harus tegas, dalam posisi mana juga kita harus sebagai pendengar, sebagai teman untuk siswa maupun untuk anak kita. Oke, baik, terima kasih. Ada tanggapan lain dari mungkin dari Bu Pres? Disilakan, senior CGP. Baik Bapak Ibu, saya hanya berbagi saja. Ini yang disampaikan oleh Ibu Desta adalah tentang budaya positif. Artinya adalah sekolah diharapkan menjadi sebuah lingkungan yang menciptakan budaya atau kebiasaan-kebiasaan yang sifatnya positif, baik dari guru dan juga anak didik. Nah, ini harus bersambut antara anak dengan kita sebagai profesi kita sebagai guru. Nah, dari materi ini sebenarnya ini untuk mengangkat derajat kita sebagai seorang pendidik, bahwa kita ini sebagai pendidik mengambil keputusan dan
pilihan dalam hidup menjadi seorang pendidik atau guru itu dilandasi oleh panggilan hati. Panggilan hati artinya kita mau menyelamatkan seorang manusia untuk meraih masa depannya. Hanya saja di dalam penyelamatan itu kita bertemu dengan yang namanya manusia yang punya karakter, latar belakang keluarga, sifat dan sebagainya yang berbeda-beda. Nah, disinilah terjadi dilema tersebut. Nah, harapan yang diharapkan oleh kita dalam pendidikan Indonesia bahwa sekolah menjadi sekolah yang memanusiakan anak dengan cara dimulai dari pendidik. Nah, salah satu caranya adalah dengan mengenal yang tadinya segitiga restitusi. Bapak Ibu, apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi ini adalah suatu metode. Ini metode yang sebenarnya sudah dikerjakan oleh wali kelas, oleh guru maupun guru-guru BK secara khusus. Ini pasti sudah diketahui oleh guru BK. Hanya lebih dipertajam. Apa itu? Tujuannya segitiga restitusi ini adalah dalam diri anak yang diharapkan adalah muncul motivasi intrinsik. Intrinsik itu adalah kesadaran yang dimulai dari diri sendiri bahwa ketika saya tidak disiplin, saya akan rugi. Ketika saya melakukan kriminalitas, kenakalan, saya akan rugi. Ketika saya tidak belajar sungguh-sungguh, saya akan rugi. Itu yang diharapkan, diminta supaya muncul dalam diri anak. Tapi kadang-kala baik kita sebagai suatu komunitas, yaitu sekolah maupun secara pribadi kita sebagai guru, kita lebih banyak mengambil porsi yang memunculkan motivasi eksternal. Dengan apa? Dengan hukuman. Hukuman tadi sudah jelas, ada dua, fisik dan bisa juga melalui perkataan. Ya, kita lebih banyak memojokkan anak. Ya, jadi itu semuanya motivasi eksternal. Memang hasilnya tidak bisa kita pungkiri. Ada juga di dalam keyakinan kita sebagai baik orang Kristen maupun mungkin ada di Muslim juga bahwa gunakan tongkat untuk mendidik anak. Tapi sekali lagi itu hanya memunculkan motivasi eksternal dalam diri anak. Oke lah, dia menjadi takut kalau dipanggil orang tuanya, eksternal. Nah, lebih dari situ yang diharapkan sebenarnya. Artinya, dia melakukan itu bukan karena takut. Nah, inilah goal atau tujuan yang diharapkan kita sampai di situ. Bukan hanya sampai kepada kesadaran dia sesaat ini takut, sehingga dia menjadi disiplin. Dia takut diejek, maka dia menjadi anak baik. Itu motivasi eksternal. Tapi ketika kita mampu menyentuh relung hatinya, maka mungkin saja motivasi internal itu bisa muncul. Nah, caranya adalah segitiga restitusi ini. Apa itu? Pertama, dalam segitiga restitusi, kita harus menerima kesalahan anak. Itu dulu. Ya, kita dulu harus menerima kesalahan anak, bahwa setiap anak pasti pernah atau mampu atau punya kesempatan berbuat salah. Kalau kita katakan semua siswa kita sejumlah berapa itu akan jadi anak-anak baik semua, mustahil. Ya, jadi kita menerima dia dulu dengan kesalahannya dia. Yang kedua, ketika kita menerima bukan berarti kita menerima kesalahannya dia dan membelanya dengan kesalahannya itu.
Tidak. Pada saat kita mendekati dia, mengajak dia berbicara, yang diharapkan adalah dia sendiri yang menyadari bahwa dia sudah melakukan kesalahan. Batasannya apa Bapak Ibu? Keyakinan kelas tadi Bu. Keyakinan kelas itu adalah keyakinan atau kesepakatan yang disepakati bersama oleh warga kelas. Ada 32 orang anak. Anak-anak silahkan memberikan buah pikiran. Apa yang menjadi keyakinan kita di dalam kelas ini yang harus kita lakukan secara bersama-sama? Mungkin seorang anak mengatakan, 1, tidak boleh buka sepatu di dalam kelas. Mereka sendiri yang memunculkan, mereka sendiri juga yang akan melakukannya. Jadi ini nilai-nilai kebajikan yang ingin bersama-sama dilaksanakan di dalam kelas. Ya ini sebenarnya sudah kita lakukan ini peraturan kelas, tapi kita sebutnya sebagai keyakinan kelas. Jadi sifatnya bukan seperti beban, tapi ini keyakinan kita, motivasi dari dalam yang ingin kita lakukan. Makanya disebut sebuah keyakinan. Nah, pada tahap kedua, kita menyadarkan dia dan mengajak dia melihat keyakinan kelas apa yang telah dia langgar. Kalau di buku poin, kira-kira buku poin mana dia melanggar, nomor berapa? Sah-sah aja buku poin, karena ini sudah menjadi keyakinan sekolah, sudah disepakati bersama. Hanya kita harus mengajak dia untuk tahu di mana kesalahannya itu. Dan yang terakhir, ketiga, dia harus sampai pada komitmen untuk berubah. Mudah-mudahan, ya. Saya yakin ada kasus anak-anak tertentu tidak mudah hanya sekali dia gunakan segitiga restitusi berkali-kali. Ada contoh dikatakan dia apa? Kadang-kala anak itu ini yang kadang kita tidak konsisten. Dia tidak mengerjakan PR. Tetapi hukuman yang kita berikan kepadanya keliling lapangan. Tidak ada kaitannya antara PR tidak mengerjakan PR dengan keliling lapangan. Dia tidak memakai sepatu sesuai warna peraturan, warna hitam. Tapi yang kita berikan hukuman kepadanya adalah mencuci toilet. Itu tidak memanusiakan anak, tidak nyambung. Apakah dia bisa menyadari sepatu hitamnya dengan mencuci toilet? Nah, yang diharapkan adalah kita memberikan sesuatu yang memang dia kesalahannya itu tidak mengerjakan PR. Yang mestinya yang kita harapkan dia, kita minta untuk mengerjakan PR. Itu solusinya, bukan memberikan hukuman yang tidak ada hubungannya sama sekali. Nah, Bapak Ibu, mungkin inilah budaya yang ingin diminta kepada kita di sekolah. Kita membiasakan budaya mengajak anak menyadari kesalahannya sampai pada tahap dia mampu berubah dari kesalahan itu dan menjadi orang yang lebih baik. Dan dalam melakukan ini Bapak Ibu tidak bisa tercapai jika hanya satu orang. Jika hanya saya yang melakukan, guru lain tidak mau melakukannya, budaya positif ini, maka tidak akan tercapai. Dan tidak ada kerjasama dengan orang tua juga, tidak ada kolaborasi, tidak ada komunikasi efektif, maka tidak akan tercapai apa yang kita inginkan, memanusiakan anak. Itu dasarnya, kita harus memanusiakan anak. Kita sebagai guru ini hanya sebagai penuntun. Karena setiap anak memiliki karakter, memiliki warna yang berbeda oleh setiap anak. Dan kita tidak boleh menuntut dia sebagaimana kita apa yang mau kita bentuk dia. Tidak. Dia kita artinya kita mempersilahkan dia untuk menjadi pribadi dia sendiri dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Itulah muncul di saat kita membuat keyakinan kelas dengan membudayakan budaya positif. Artinya ada hal-hal positif yang jadi komitmen anak, bukan kita yang membuat komitmen, tetapi seluruh anak, sehingga dia
merasa bertanggung jawab dengan apa yang disepakati bersama. Baik. Kalau begitu ya, Kan sekolah, kita dituntut seluruh warga sekolah, tidak hanya Bapak Ibu guru, tidak hanya guru mata pelajaran, tidak hanya Bapak Ibu wakasek, tidak. Tetapi guru mata pelajaran, wali kelas, orang tua juga ikut dalam mensukseskan, karena kita tetap berkolaborasi, melakukan komunikasi efektif terhadap orang tua, sehingga anak memiliki rasa percaya diri dan tanggung jawab terhadap dirinya. Jadi dari kata-kata yang kita buatkan dalam peraturan itu, kita buat dia semacam kata-kata yang positif, sehingga itu menjadi keyakinan untuk kelas. Demikian dari saya. Ada tambahan? berarti keyakinan kelas itu bisa dikonsep wali kelas di dengan siswanya, dan guru yang masuk di dalam kelas itu juga wajib mengetahui keyakinan kelas yang Baik Bapak Ibu, demikian pengimbasan budaya positif yang saya laksanakan pada kesempatan ini. Jika ada kata, tindakan, atau tingkah yang tidak sesuai, tidak berkenan, saya mohon maaf. Harapan kita semoga apa yang sudah kita paparkan ini bisa menjadi acuan kita ke depannya. Demikian, terima kasih. Yahoo.